kampanye militer Syria, pengepungan Damaskus, pertempuran Bait Lihya, dan jatuhnya kota. Bulan Agustus 634, Romawi mencoba menghadang laju pasukan Muslim yang mendekati Damaskus. Upaya itu gagal dan Damaskus memasuki masa pengepungan. Thomas, pemimpin Damaskus, masih memiliki 16.000 personel yang bertahan di dalam kota. Di luar tembok benteng, tersebar 20.000 pasukan Muslim yang telah menutup seluruh akses. Damaskus telah benar-benar terisolasi. Namun, Thomas masih berharap datangnya bantuan. Heraklius yang saat itu berada di Antioquia memerintahkan 12.000 pasukannya di Emesa membantu Damaskus. Detasmen di Bait Lihya segera melaporkan pergerakan pasukan Romawi dari Emesa. Khalid bin Walid mengirimkan Dirar dengan 5.000 kavaleri membantu detasmen di Bait Lihya. Dirar mengambil posisi di Saniyat al-Uqab atau lintasan elang, tempat Khalid bin Walid pertama kali mengibarkan panji elangnya di Syria. Pasukan Romawi sudah sangat siap dengan serangan tersebut. Lintasan elang segera menjadi pertumpahan darah. Sebagian besar pasukan Romawi tewas. Mereka memutuskan mundur beberapa kilometer dari lintasan elang. Namun, Khalid bin Walid segera menerima berita kejutan. Dirar al-Aswar tertangkap pasukan Romawi. Khalid mengirimkan Rafi bin Umair dengan 5.000 kavaleri mengejar Romawi. Setelah menyerahkan komandan pengepungan kepada Abu Ubaidah, Khalid menyusul ke lintasan elang dengan membawa 4.000 kavaleri. Pertempuran kembali berkecamuk setelah penggabungan kontingen di Saniyat al-Uqab. Rafi bin Umair memulai operasi pembebasan Dirar dengan membawa 100 kavaleri. Operasi pembebasan berhasil dilakukan ketika iring-iringan yang membawa Dirar ke Emesa disergap. Sedangkan pada pertempuran pasukan induk, kontingen Romawi tidak mampu bertahan dan dengan tergesa-gesa mereka mundur ke Emesa. Khalid bin Walid sebenarnya berniat mengejar ke Emesa, namun dengan pertimbangan melemahnya pengepungan Damaskus, maka rencana tersebut dibatalkan. Setelah meninggalkan detasmen di Bait Lihya, Khalid bin Walid kembali ke Damaskus. Sementara itu, berita kekalahan Romawi di Bait Lihya telah diketahui oleh Thomas. Dia menyadari bahwa tidak akan ada bantuan yang datang. Melalui gerbang Thomas, Damaskus memulai upaya menerobos blokade dengan hujan anak panah. Syurabil memerintahkan membalas serangan jarak jauh tersebut. Hujan anak panah menerpa kedua pasukan. Gerbang Thomas pun terbuka dan berlanjut menjadi pertempuran jarak dekat. Kontingen Syurabil kalah dalam jumlah. Namun, Romawi masih kesulitan menembus blokade. Serangan tersebut gagal membuka blokade dan pasukan Romawi kembali memasuki kota. Akibat serangan tersebut, ratusan korban jiwa diderita oleh pihak Romawi. Malam berikutnya, Thomas merencanakan serangan skala besar. Pada kegelapan malam, Thomas memerintahkan membuka semua gerbang dan melakukan serangan serentak secara mendadak. 6 gerbang kota Damaskus menjadi medan pertempuran berat. Unit-unit Romawi mencoba menerobos blokade. Serangan tersebut kembali gagal. Romawi yang sekarang kalah dalam jumlah mulai dilanda putus asa. Sedangkan Khalid bin Walid terus memerintahkan unit-unit intelijennya mencari kelemahan tembok kota. Akhirnya, sebuah celah ditemukan pada sisi bab syarqi atau gerbang timur yang diblokade oleh kontingen Rafi bin Umair. Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya memanjat tembok kota, menyergap pengawal dan membuka gerbang. Pintu bab syarqi terbuka dan pasukan Romawi dikejutkan oleh serangan tidak terduga. Tanpa formasi tempur, pasukan Romawi berjatuhan dengan cepat. Thomas menyadari bahwa Damaskus tidak mungkin bertahan. Dia segera menuju gerbang sisi barat, bab Al-Jabiyah, dan meminta amnesti kepada Abu Ubaidah. Pemimpin Damaskus tersebut dikenal dengan kecerdasannya. Dia memahami karakter setiap panglima penting pasukan Muslim. Abu Ubaidah memberikannya amnesti dan perlindungan, hal yang tidak mungkin didapatkannya dari Khalid bin Walid. Kontingen Abu Ubaidah pun memasuki bab Al-Jabiyah. Tidak ada pertumpahan darah karena semua pasukan Romawi yang menyerah mendapatkan perlindungan. Berbalik dengan situasi di bab syarqi, pasukan Romawi berjatuhan dengan cepat dan perintah tidak ada tawanan telah keluar dari Khalid bin Walid. Di jantung kota Damaskus, Abu Ubaidah pun bertemu dengan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah
memberitahu Khalid bahwa Thomas sudah menyerah dan mendapatkan amnesti. Namun, Khalid bin Walid menyatakan bahwa tidak ada amnesti bagi pemimpin Damaskus dan pasukannya. Perbedaan pendapat antara Abu Ubaidah dengan Khalid bin Walid berlanjut ke pertempuran para pemimpin kontingen. Pertemuan tersebut akhirnya menyepakati bahwa keputusan Abu Ubaidah harus dihormati. Thomas dan pasukannya diizinkan meninggalkan kota dan membawa harta benda mereka. Tidak akan ada pengejaran selama 3 hari. Di penghujung bulan September 634 Masehi, Damaskus telah dijatuhkan.